Dan itu Karena mengapa Israel selama ini bisa saya katakan itu duri dalam daging, dalam arti kalau saya melihat ya, di antara perdamaian yang mungkin sekarang sedang dibicarakan antara Iran dan Amerika Serikat, dengan adanya Israel tidak ikut dalam perundingan mm, perdamaian, negosiasi perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat, dan ini yang menyebabkan Israel lebih leluasa. menurut Anda apa yang mendorong Israel untuk ingin banget menguasai Lebanon Selatan? Ya, kita harus melihat dulu ya, sebetulnya national interest Israel itu sendiri, itu merupakan salah satu yang mendasari dari foreign policy yang dibuat oleh Israel dan juga tentang apa tuh namanya infrastruktur militer yang dibangun sekarang. Mm-mm. Jadi bagaimana dengan dalih menggunakan keamanan internal dan dia ingin membuat sebuah apa tuh namanya wilayah yang kira-kira nanti tidak dapat diserang oleh luar termasuk di sini Hizbullah. Jadi dia menggunakan wilayah itu untuk national interest yang sebetulnya ingin menguasai wilayah-wilayah Lebanon. Kita tahu bagaimana dataran tinggi Golan ya sudah Mm-mm. dikuasai oleh Israel dan juga Sinai juga itu sudah sekarang ditata sedemikian rupa oleh militer dari Mesir dan juga berjaga-jaga penuh. Jangan-jangan nanti Sinai juga direbut dan itu tidak mengherankan kalau kita merujuk pada peta Israel Raya yang merupakan Mm. national interest Israel. Sebetulnya perebutan wilayah di Lebanon Selatan itu merupakan salah satu agenda yang memang ingin pada suatu saat nanti, mumpung kita mengetahui bahwa fokus dunia saat ini tersita dengan adanya perang dari Iran dan juga Amerika Serikat sehingga Mm-mm. dunia sekarang sedikit terabaikan dengan adanya kerusuhan di Gaza ya, penindasan dan juga apa politik apartheid yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan juga penguasaan wilayah sebetulnya kalau kita katakan sebagai invasi ya, invasi yang Mm. dilakukan Israel yang ada di selatan Lebanon. Dan ini yang cukup apa tuh mengkhawatirkan kita. Dan itu Karena mengapa Israel selama ini bisa saya katakan itu duri dalam daging, dalam arti kalau saya melihat ya di antara perdamaian yang mungkin sekarang sedang dibicarakan antara Iran dan Amerika Serikat dengan adanya Israel tidak ikut dalam perundingan mm, perdamaian, negosiasi perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat, dan ini yang menyebabkan apa namanya, Israel lebih leluasa. Dan mm. ketika negosiasi ini berhenti dan kembali pada perang, itu sangat dikhawatirkan nanti adanya kembali perhatian dunia terhadap Gaza dan juga invasi yang dilakukan Israel di selatan Lebanon. Dan ini Oke. yang afirmatif. Oke, jadi menurut Anda memang yang dilakukan oleh Israel saat ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ingin menguasai Lebanon Selatan dan nampaknya tidak peduli dengan negosiasi yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Saya ke Mbak Cempaka melihatnya apa? Apa sebenarnya yang ada di strategi apa yang sebenarnya ada di Netanyahu di Israel ini? Karena kalau kita lihat Amerika Serikat dan juga Iran saat ini kan juga sedang melakukan negosiasi, penggodokan negosiasi itu, dan salah satu syarat yang disampaikan oleh Iran adalah penghentian total serangan Israel di Lebanon. Iya betul Mas. Jadi memang karena kita tahu Mas Yasser bahwa salah satu syarat yang diminta adalah terkait dengan tidak hanya di Lebanon tapi juga di beberapa front yang ada di Timur Tengah begitu. Mm-mm. Tapi kita tahu juga bahwa memang Hizbullah sendiri memiliki kedekatan begitu ya sejak perang sebelum bahkan perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel ini terjadi begitu Mas. Saya melihatnya bagaimana bahwa saat ini meskipun terjadi ceasefire yang dan gencatan senjata bahkan negosiasi antara juga Lebanon dan juga Lebanon dan Amerika Serikat dan juga bersama Israel saat ini, tetapi dampak dari perang atau serangan yang dilakukan Israel di Lebanon saat ini itu tagihannya ke Iran juga begitu. Kita lihat bagaimana setiap roket yang ditembakkan oleh Israel dan dibalas oleh Hezbollah ini membuat Mm-mm. biaya politik, diplomatik dan ekonomi nantinya yang menjerat Iran dan Amerika Serikat ini juga semakin besar, dan bahkan mungkin pintu yang kita mungkin dengar dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahwa saat ini negosiasi sudah hampir 95%, Mm-mm. mungkin bisa menurun kepercayaannya karena dalam konteks ini perang yang terjadi antara Hizbullah dan Israel sendiri masih terjadi, dan bahkan Israel juga menggunakan Zionis Israel menggunakan tindakan-tindakan yang bahkan juga menekan dari hukum humaniter internasional sendiri Mas.
Oke, sehingga dampaknya ke Iran ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat selama ini kan strategi Iran ini kan merespon setiap serangan. Kalau bisa dikatakan sekutunya lah, Hizbullah ini diserang terus-menerus oleh Israel, langkah apa yang menurut Anda nanti akan diambil oleh Iran? Saat ini tentu yang diinginkan oleh kita lihat ada 2 step yang memang disampaikan oleh Iran saat ini, yaitu yang pertama adalah membuka Selat Hormuz terlebih dahulu. Mhm. Konteks dari perdamaian yang sifatnya regional tadi, termasuk dengan di, Lebanon, di Hezbollah yang melibatkan Hezbollah juga, ini memang disengajakan ditaruh di periode yang kedua atau tahapan yang kedua, bersama dengan diskusi tentang uranium misalnya. Mhm. Nah, dalam konteks ini kita lihat ada yang kita sebut dengan parallel track. Jadi track yang sifatnya dipisahkan antara Amerika Serikat memisahkan bahwa diskusi tentang Hezbollah tidak bisa serta-merta dijadikan satu paket dalam konteks perdamaian dengan negosiasi dengan Iran begitu, Mas. Oke, kalau dari Mas Wawan sendiri melihatnya seperti apa jika kita kaitkan dengan Amerika Serikat saat ini? Karena kalau kita lihat selama ini kan Israel nampaknya dalam tanda kutip tidak mau mendengar betul apa yang menjadi arahan dari Amerika Serikat ketika negosiasi yang tengah disampaikan atau tengah berlangsung dengan Iran. Mas Wawan? Ya, begini Mas. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya perang ini merupakan perang 3 negara ya. Mhm. Jadi Amerika dengan Israel dan melawan Iran ya. Jadi dari track dari awal ketika negosiasi itu dibuat di Oman, dan yang kedua di Pakistan, kita melihat bahwa yang duduk untuk bernegosiasi hanya 2 negara. Jadi sejak awal memang Israel didesain untuk menarik diri dari negosiasi damai ini. Dan bahkan kita tahu ketika wakil presiden Amerika Serikat melakukan negosiasi di Pakistan dan Netanyahu melakukan panggilan langsung di tengah-tengah negosiasi itu, kita sudah mengetahui bahwa target dari Israel memang tidak memungkinkan adanya negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, dan itu sesuatu yang ingin ditiadakan oleh Israel. Jadi memang untuk saat ini ya saya melihat bahwa dari kesempatan seperti itu memang dari awal saya mengatakan bahwa model negosiasi ini sangat rapuh. Karena apa? Oke, Israel bisa menjadi duri dalam daging untuk Amerika dari Serikat ya? negosiasi ini, Mhm. dan ya terutama Amerika Serikat, dan keinginan Amerika Serikat untuk sedikit menegasikan ya tidak melibatkan Netanyahu dalam beberapa perundingan terakhir itu mengatakan bahwa memang dalam kondisi saat ini baik Trump ataupun Iran dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya, baik dalam krisis energi ataupun ekonomi, Mhm. sehingga mereka meskipun tarik ulur, saya katakan memang ada constraints ya. Mhm. Kemarin ada negosiasi, tetapi di ujung negosiasi langsung Amerika melakukan penyerangan. Jadi bagaimana tarik ulur itu memang strategi Amerika untuk Mhm. mendominasi pembicaraan, dan ini yang cukup mengkhawatirkan. Di tengah pembicaraan itu muncul dan menunjukkan sinyal-sinyal positif, disitulah Israel bekerja lebih keras ya di Dengan Lebanon. kata Kita lain, mengetahui Mas Wawan, bisa kita baca sebenarnya Trump saat ini sudah tidak bisa lagi memegang dalam tanda kutip atau mengendalikan Netanyahu. Kalau saya lihat ini merupakan dua jalur diplomasi yang berbeda ya. Jadi Oke. Israel mempunyai target national interest sendiri yang melihat bahwa negosiasi itu sesuatu yang lain yang di luar sebetulnya mungkin secondary target ya. Jadi dia ingin bagaimana perang ini ketegangan ini tetap berlangsung, tapi di sisi lain Israel memang mempunyai dalam masa-masa tertentu mumpung terjadi konflik antara Amerika dengan Iran dan perhatian dunia tidak terfokus pada Lebanon, itu membuat border itu bukan tanahnya ya Israel, tetapi mengambil dari tanah border perdamaian itu tanah dari Lebanon, sehingga itu memudahkan penguasaan ataupun Mhm. akuisisi invasi yang dilakukan Israel. Dan saya tidak yakin bahwa setelah adanya Yellow Line ya, Mhm. tanah dari Lebanon selatan Lebanon diambil oleh Israel, itu akan memudahkan penduduk dari Lebanon untuk kembali. Dan itu yang terjadi di Gaza. Bagaimana setelah adanya invasi di Gaza, itu sangat susah akan wilayah Gaza akan kembali seperti semula, dan Israel tentu akan membuat sebuah benteng Mhm. sehingga nanti pendudukan itu lebih mudah dan tidak dan memberikan akses yang sangat limit bagi masyarakat Palestina, warga Palestina untuk kembali pada wilayah Gaza. Hal-hal serupa itu terjadi, Mas. Jadi pola-pola Oke. itu memang di Israel.